Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral aba rahimakumullah, yang dimuliakan Abu, Aba dan Abi sebagai pengasuh pesantren Mudi di wilayah Samalana, Aceh, Kabupaten Biren, Aceh, dan juga para tengku yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan antum semua. Mudah-mudahan ini adalah bukan menjadi silaturahim yang pertama dan terakhir, tapi mudah-mudahan ini adalah awal dari silaturahim kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim kita adalah silaturahim ukhuwah Islamiyah, terutama kita berada pada bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah agar Allah mau melihat kita, nadratullah. Kita senantiasa mengharapkan nadratullah, pengawasan Allah terhadap kita semua. Dengan demikian, apa yang kita lakukan di pesantren ini maupun di tempat-tempat kita kelak akan bermasyarakat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para tengku yang hadir, guru-guru pesantren Mudi, kita ini adalah para khodim, pelayan. Kita berkhidmat kepada ilmu, kita berkhidmat kepada syariat, kita berkhidmat kepada agama Allah. Tentunya ilmu yang kita maksud adalah ilmu yang bisa mengajarkan orang-orang di sekitar kita untuk mengenal syariat agama Allah. Yang tujuan utama adalah mengenal Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi orang yang manfaat, orang yang terhormat, orang yang mulia di hadapan Allah, bukan sekedar di hadapan Allah, bahkan juga di hadapan semua manusia, maka hendaklah kita rajin berkhidmat. Sayyidun nas khadimuhum, pemimpin umat itu adalah orang yang berkhidmat kepada masyarakat. Sayyidun nas khadimuhum. Kalau kita ingin menjadi sayyidun nas, pemimpin-pemimpin umat, karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita belajar menjadi pengkhidmat kepada semua orang. Namun khidmat yang paling bagus dan paling baik adalah khidmat yang dilandasi lillahi ta'ala. Alhamdulillah,
para tengku mengajar agama di sini. Semua ilmu diajarkan, entah ilmu alat ya, seperti nahwu atau sorof atau i'lal atau ilmu syariat semacam fikih ya. Dan semua ilmu yang diajarkan di pesantren ini berarti itu adalah ilmu yang akan menyampaikan para pelajar untuk mengenal Allah. Karena itu kalau kita niat berkhidmat dengan sungguh-sungguh di tempat ini, berarti kita akan menghantarkan anak-anaknya umat Islam, generasi muda Islam untuk mengenal Allah. Jangan bosan-bosan berkhidmat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu diberi gelar As-Siddiq, orang yang terpercaya, itu karena beliau ahli khidmat. Lalu sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan beliau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai apapun yang datangnya dari Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak akan menolak karena beliau merasa menjadi khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau mendapat julukan As-Siddiq, karena senantiasa percaya dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidnya. Siapa Sayyidnya? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu waktu saya belajar di Makkah di pesantren As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saya berangkat 81 pulang 9. Saya berangkat 83 atau 1983, pulang 1991. 8 tahun. Alhamdulillah, selama 8 tahun itu saya 40% berkhidmat kepada Abuya dan kepada pesantren. Mungkin lebih, salah saya mengatakan 40%, 60% saya berkhidmat kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan kepada pesantren. Sisanya 40% saya pergunakan untuk belajar ilmu agama di sana. Alhamdulillah, saya juga tidak tahu bagaimana Allah SWT tiba-tiba mentakdirkan saya ada di pesantren ini. Saya yakin itu berkat saya berkhidmat kepada guru dan pesantren. Salah seorang guru saya senantiasa mengajarkan, beliau bernama Syekh Abdullah Dardum. Beliau juga gurunya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Abuya di masa mudanya beliau belajar sama seorang syekh, salah satunya bernama Syekh Abdullah Dardum. Tatkala Abuya sudah menjadi ulama, Syekh Abdullah Dardum masih hidup tapi sepuh. Sedangkan Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Mekah tidak mau ditinggal oleh gurunya, maka gurunya tersebut diminta menjadi penasehat pesantren sekaligus menjadi pengajar dari murid-murid ya kami ini. Ya. Jadi Syekh Abdullah Dardum merangkap di samping sebagai gurunya Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki juga menjadi guru-guru kami. Itu sering kami di kelas mendapatkan satu mutiara kata beliau, qaddimil khidmat ala ta'allum, dulukan berkhidmat dibandingkan belajar ilmu ilmiah itu apabila waktunya bersamaan. Ya, sekarang ini kan waktu ngaji ya. Nah, kalau misalnya ini anggap saja orang tua kita ya, abah kita minta tolong,
Dek, tolong belikan semangka di pasar. Padahal sekarang waktunya mengaji. Kan bertabrakan waktunya, ya enggak? Gimana menyikapinya? Apakah harus seorang santri mengatakan, "Abah, nanti ajalah setelah ngaji saya belikan"? Atau ya karena sekarang diperintah berangkat, urusan mengaji, urusan nanti. Maka yang terbenar, yang paling betul adalah qaddimil khidmat ala ta'allum, dulukan khidmat daripada belajar bila mana waktunya bersamaan. Jadi khidmat itu didahulukan. Kenapa? Karena orang berkhidmat menghasilkan adab sopan santun, orang belajar menghasilkan ilmu agama atau ilmiah. Adab sopan santun lebih mulia daripada ilmu. Orang yang memiliki adab sopan santun tinggi lebih manfaat daripada orang yang memiliki ilmu tapi tidak punya adab sopan santun. Termasuk juga di dalam urusan tatbiqus syariah, pelaksanaan syariat kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki adab sopan santun berarti orang itu mempunyai akhlak, sedangkan ilmu akhlak di dalam bahasa yang lain yaitu ilmu tasawuf. Orang yang memiliki ilmu tinggi tidak bertasawuf, tidak mempunyai adab sopan santun baik kepada masyarakat apalagi kepada Allah, maksudnya kepada Allah adalah kepada ilmu agama, maka jadilah para doktor mucikari, doktor maaf germo, doktor yang tidak punya adab sopan santun dalam beragama. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tata cara menyampaikan ilmu yang benar. Itu orang pinter tapi tidak berakhlak. Orang belajar menyebabkan orang pandai, tapi orang berkhidmat menyebabkan orang ahli sopan santun atau tasawuf. Orang belajar kalau pandai cenderung untuk bisa mengatakan aku adalah fulan bin fulan. Ya. Misalnya di sini ini ada anak santri atau mungkin juga tengku hafal zubat, pertama hafal Al-Qur'an, kemudian hafal hadis Sahih Bukhari Muslim, hafal zubat, hafal apa lagi ya? Alfiyah, ya. Pokoknya keilmuan itu top, tapi tidak pernah berkhidmat. Biasanya gimana? Siapa yang bisa melawan diriku? Mau debat, silahkan. Tapi kalau orang berkhidmat kan disuruh, ayo pergi. Akhirnya hatinya lentur. Itu kalau disuruh gurunya pergi. Ada lagi yang berkhidmat yang luar biasa, tidak terpikirkan oleh banyak orang, dan itu bisa melenturkan hati dari kesombongan. Apa itu? Berkhidmat kepada pesantren, bahkan berkhidmat kepada talibul ilmi, yaitu tulab, yaitu para murid. Gimana kita sebagai seorang guru tengku berkhidmat kepada muridnya? Bisa apa tidak bisa? Bisa. Contoh misalnya, daripada menyombongkan diri, saya akan menjadi orang yang insya Allah ahli khidmat. Kalau ada muridnya datang ke masjid, ya nggak ada yang nata sandalnya, ditata sandal. Kenapa? Bukan berarti saya kepingin gitu ya tabarukan dengan murid saya. Mestinya murid saya harus tabarukan dengan saya, bukan itu tujuannya. Tapi agar orang tidak sombong, dikatakan di sini pun aku juga santri sama. Aku kepingin tabarukan pesantren.
Ya. Itu juga penting. Maka ulama-ulama zaman dahulu kala kalau kita baca kitab semacam Akhlaqul Banin ya, atau hikayat-hikayat yang lain, itu kan mengajarkan akhlak. Saya yakin para tuang tengku di sini pernah dengar hikayat ada santri ya yang menangis karena disuruh gurunya. Gurunya membuat lomba. Ditanya, kalian di rumah kalian ada ayam enggak? Ada, semuanya ada, alhamdulillah. Tolong ya, bilang sama orang tuanya, saya suruh mengambil ayamnya, ya dah. Minta pada orang tuanya, sekaligus membawa pisau. Maka semuanya murid pergi pulang, sambil bilang sama orang tuanya, minta apa? Dibelikan atau ayam lah. Kemudian membawa pisau, semuanya datang pada pesantren. Kemudian gurunya mengatakan, para santri, tulabul ilmi, bisa enggak kira-kira kalian menyembelih ayam? Ini kan semua ini banyak ya. Terserah, mau di mana saja terserah, di hutan mana saja. Yang penting aku minta, kata gurunya, sembelihlah ayammu, jangan sampai ada seorang pun yang saling mengetahui. Yang sebelah pojok lari ke sana, yang ini ke dalam kamar, yang itu ke WC, yang ini lari ke atap. Subhanallah. Semuanya mencari tempat masing-masing. Dan semuanya berhasil menyembelih ayamnya tanpa diketahui yang lain. Hanya satu santri yang nangis kepada gurunya. Tatkala semua ditanya, sudah berhasil kalian? Alhamdulillah, Syekh, kami berhasil. Alhamdulillah, gak ada yang tahu. Satu santri yang datang menangis sambil membawa ayam dan pisau. Dimarahin sama syekhnya. Kamu itu diperintah sama guru kok gak dijalankan. Sayang ya sama ayamnya ya. Pelit kamu ya. Nangis. Tanya, kenapa kamu menangis? Sang santri mengatakan, wahai tuan guru, maafkan aku ini tidak bisa mengamalkan ilmu yang engkau ajarkan. Perintahmu aku belum mampu melaksanakannya. Aku sudah berusaha bersembunyi, setiap mau menyembelih aku lihat dalam hatiku Allah menyaksikan. Hilang lagi, pergi ke sana, setiap mau menyembelih, gimana saya mau akan tidak ketahuan siapapun. Setiap mau menyembelih, ya Allah, Allah pasti tahu. Berarti aku gagal mengamalkan amanat guru, yaitu menyembelih ayam tanpa diketahui oleh siapa. Ya, ini kan tawadhu namanya, santri tawadhu. Ternyata yang lain ya bagus, dinilai bagus, tapi yang lulus ini yang tidak bisa gimana mau menyembelih, ingat Allah. Nah inilah yang dikatakan tawadhu, ya dah, punya akhlak. Yang lainnya bagus, menyembelih sesuai dengan perintah guru, tapi lupa bahwasanya yang maksudnya akhlak itu adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minan nas sudah bisa menyembelih tanpa diketahui temannya, sudah bagus sesuai dengan amanat guru. Cuman hablum minallah masih belum, kecuali satu murid. Nah kurang lebih begitulah orang-orang yang ahli khidmat. Dia akan tergosok dan tergesek hatinya yang keras-keras itu, insya Allah akan menjadi kebaikan. Karena itu saya anjurkan ya, bukan berarti saya mengatakan saya ini sudah wahda, tapi saya bersyukur karena dulu waktu di pesantren 8 tahun ini senantiasa ada waktu-waktu berkhidmat kepada Abuya sebagai guru utama, juga kepada pesantren dan juga kepada kawan-kawan yang lain. Apa saja yang di situ bisa saya kerjakan, saya upayakan kerjakan. Ya, salah satunya saya tahu kalau syabab-syabab ini juga suka main bola, begitu tuan ya. Saya juga termasuk khidmat kepada kawan-kawan saya. Ya di sana beda ya dah.
Kalau mau main bola, saya persiapkan kawan-kawan itu biar senang. Wah, ininya kan mesti gitu. Kebetulan gawangnya beda, kita bikin gawang kecil, jadi saya ambil gawangnya, ditaruh sana. Kemudian kita bikin ini dan itu. Saya termasuk orang yang aktif. Karena apa? Niatnya karena kawan-kawan saya sama senang main bola saat itu, dan ini saya ingin berkhidmat kepada kawan-kawan saya. Ya begitulah cara berpikir, ya dah. Bukan mengatakan, loh ini kan kamu adik kelasku, kenapa saya harus bantu kamu? Tidak gitu. Santri yang benar, yang baik, ya dah. Dan ini adalah calon pemimpin-pemimpin, yaitu Sayyidun Nas Khadimuhum. Orang yang ingin menjadi pemimpin masyarakat, maka dia rela menjadi pengkhidmatnya. Para tuan guru di sini, aba, abi, abu, semua itu berkhidmat. Saya yakin beliau-beliau dulu mengaji, banyak kitab-kitab yang khatam. Begitu menjadi pengasuh, yang dipikirkan bukan kitab, tapi gimana itu makan, gitu ya. Ini bocor, kasihan santri, ya. Wah, kan kitabnya lupa sampai kadang-kadang, betul ya. Yang dipikirkan apa ini? Untuk santri, khidmat. Coba bayangkan misalnya guru-guru kita tidak hiraukan pada santri, terserah kamu mau mati, terserah mau makan, terserah, yang penting aku mau telaah terus, aku mau jadi orang alim. Kira-kira bubar enggak pesantrennya? Bubar. Tapi guru-guru kita, pengasuh-pengasuh kita, hidupnya adalah khidmat untuk para santri. Kita mengatakan siapa? Itu orang tua kita, itu pemimpin kita. Itulah yang dikatakan Sayyidun Nas Khadimuhum. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan saya sampaikan bisa diamalkan, ya. Jadi apa tadi? Qaddimil khidmat alat ta'allum. Dulukan khidmat daripada belajar bila mana waktunya bersama. Tapi kalau sudah waktunya mengaji sama gurunya, sudahlah kamu mengaji saja. Enggak semua khidmat apa? Ya beres-beres di kamar sambil tidur-tiduran. Ini namanya bolos. Ya, namanya bolos. Besok-besok kalau keluar dari pesantren bukan lolos tapi lolos. Ya, jangan sampai seperti itu. Barangkali ini ya ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.